Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau Strafverschyffing-Gründe yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana yaitu karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar atau res justificative atau find justifikatif yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Alasan pembenar umum, 2. Alasan pembenar khusus, dan 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pembenar umum terdiri dari 1. Daya paksa atau overmacht, yaitu keadaan darurat atau need to stand, diatur dalam pasal 48 KUHP. 2. Bela paksa atau nudwed, pasal 49 KUHP. 3. Melaksanakan perintah undang-undang atau waytailing force, pasal 50 KUHP. 4. Perintah jabatan yang sah atau bevoegdgeven ambtelijksbevel, pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus diantaranya yaitu 1. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, yaitu dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. 2. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, yaitu dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. 3. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, yaitu pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang terdiri dari 1. Hukum disiplin atau Tuchtrecht dari orang tua atau guru. 2. Kewenangan jabatan atau Berufsrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau vivisekti. 3. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum, material atau unrechen atau negatif van material wedertaligheidswet. Misalnya Ares Hogred tentang dokter hewan, ZO putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf atau Schuldwisseligungsgrund atau face the excess, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Alasan pemaaf umum, 2. Alasan pemaaf khusus, dan 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum terdiri dari 1. Ketidakmampuan bertanggung jawab atau onterekening
birth, yaitu pasal 44 KUHP. 2. Daya paksa dalam arti sempit atau overmacht in Zin, yaitu pasal 48 KUHP. 3. Bela paksa yang melampaui batas atau non-dual access, pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan 4. Perintah jabatan yang tidak sah atau unlawful gegeven unbelegd bevel, pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus, yaitu 1. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketenagakerjaan dalam arti umum, yaitu pasal 110 ayat 4 KUHP. 2. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, yaitu pasal 163 ayat 2 bis KUHP. 3. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, yaitu pasal 166 KUHP. 4. Pencurian antara suami istri, yaitu pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan 5. Insubordinasi tidak jadi, yaitu pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang terdiri dari 1. Tidak ada kesalahan sama sekali atau disingkat dengan taksi. 2. Alasan peniadaan pidana putatif. Itulah penjelasan tentang alasan penghapus pidana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.